Shalom next gen, happy Sunday semuanya. Pastinya bersuka cita hari ini, amin. Yuk dimanapun mau berada, sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Come on, everyone sing this song. You are the one where my eyes focus on, where I put my everlasting hope. You're more than anything, anyone, no one can compare. More than the pearls and golds, you're precious to me. So great to be yours. I'm complete in you, I'm complete in you. I walk through the valley, you were always there, yes you are. You find my way back and keep in track. Your love never fails, it always stays. So great to be yours. Whoa, whoa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You are the one where my eyes focus on, where I put my everlasting hope. You're more than anything, anyone, no one can compare. More than the pearls and gold, you're precious to me. Come on, say so great, so great, to be yours. I'm complete in you, I'm complete in you. I walk through the valley, you were always there, yes you are. You find my way back and keep in track. Your love never fails, it always stays. So great to be yours. Whoa, whoa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Come on, sing. My heart will sing of your goodness and your mercy. My heart will sing. Oh, when you hold my hand through everything. You, Jesus, you're the best. Oh, you, Jesus, you're the best. Oh, you, Jesus, you're the best. Jesus, you're the best. Sing so great to be yours. I'm complete in you, I'm complete in you. I walk through the valley, you were always there, yes you are. You find my way back and keep in track. Your love never fails, it always stays. So great to be yours. Whoa, my heart will sing of your goodness and your mercy. My heart will sing. When you hold my hands through everything. You, Jesus, you're the best. Oh, you, Jesus, you're the best. Oh, you, Jesus, you're the best. Jesus, you're the best. Jesus, you're the best for me. Yes, thank you, Lord. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh baik, Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kami, Allah yang senantiasa memberkati kami Tuhan. Walaupun sekarang kami ada di masa-masa yang sulit, kami percaya Tuhan, Kau selalu mencukupkan kami. Berkat-Mu selalu ada dan gak pernah kurang buat hidup setiap kami Tuhan. We're forever thankful for you Lord. Thank you Jesus. Oh, we worship you. We're thankful for you. Terima kasih.
generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and a thousands generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Yes, come on. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor go before you and behind you.
menyatakan bagaimana kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Bapak untuk setiap teman-teman kami yang mungkin di masa pandemi ini Tuhan mereka mulai kehilangan pengharapan. Mungkin ada di antara kami yang mulai goyah Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mulai capek menanti janji-janji Tuhan. Tapi Tuhan hari ini kami mau ingat bahwa walaupun mungkin keadaan kami gak sebaik biasanya, tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap mengasihi kami, Tuhan Yesus tetap pegang tangan kami Tuhan. Tuhan gak pernah lepaskan kami untuk jalan sendiri Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa dalam situasi apapun dalam kehidupan kami, Tuhan tetap bekerja. Dan kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Kami mau Tuhan punya iman bahwa suatu hari nanti Tuhan kami akan mengerti kenapa kami mengalami hal-hal yang sekarang kami alami. Kami mau percaya Tuhan dan pegang janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan teman-teman bisa diberikan secara online melalui transfer ataupun scan QR code yang akan muncul di layar teman-teman. Boleh dipersiapkan persembahannya. Kalau sudah siap, mari sama-sama kita deklarasikan persembahan kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami peroleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, yes, amin. Shalom teman-teman semuanya, kita hari ini belajar bersama mengenai serial Like Me ya. Nah, seri yang pertama hari ini kita akan sama-sama belajar. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin bercerita sedikit ya. Ada satu cerita saya ingin sampaikan kepada kalian semua. Nah, suatu kali di dalam satu situasi persimpangan jalan ya. Cuaca hari itu sedang hujan gerimis, ya di pinggir jalan ada sepasang suami istri berjalan, ya mereka pakai payung, mereka berjalan menyusuri persimpangan itu dan mereka menyeberang jalan di saat lampu merah di persimpangan itu menyala, ya. Nah, pada satu saat mereka sedang berjalan di jalan itu ada seorang pengendara sepeda motor, ya. Dia pakai jas hujan di tengah-tengah situasi hujan, gerimis, dan pada saat suami istri ini berjalan melewati pengendara motor, sang suami berpikir dalam hatinya, ya, andai saja saya punya motor, ya. Saya mungkin tidak perlu mengantar istri saya jalan kaki dan kita menggunakan payung. Ya. Nah, sambil mereka berjalan, pengendara motor di situ ya
dia sambil menunggu lampu persimpangan hijau, dia menunggu dan dia melihat sampingnya ada sebuah mobil. Ya. Dan pengendara motor itu mulai berpikir, ya, kalau saja aku punya mobil, aku mungkin nggak perlu kehujanan, nggak perlu basah kuyup di tengah-tengah gerimis. Ya. Nah, kita menuju kepada pengendara mobil, ya, di sebelah sepeda motor itu. Saat pengendara mobil itu menunggu lampu persimpangan menjadi hijau, dia juga menoleh ke sampingnya. Ya. Dan di sampingnya ada sebuah mobil yang mewah. Ya. Dia mulai berpikir dalam hati, seandainya aku bisa kerja lebih keras lagi, tentu aku bisa menghasilkan banyak uang, tentu aku bisa lebih berhasil lagi dan bisa membeli mobil yang bagus dan mewah, sehingga aku bisa merasakan kenyamanan. Ya. Nah, kita melihat di mobil mewah itu, ya, ada seorang supir, ya, yang sedang menunggu lampu merah, dan di belakangnya duduk seorang pengusaha, ya, yang kaya raya. Ya. Saat pengusaha itu melihat keadaan di sekelilingnya, dia melihat suami istri yang berjalan menyeberang di zebra cross. Ya. Dan dia mulai berpikir, ya, seandainya aku bisa punya waktu buat keluargaku, buat istriku, ya, aku jarang sekali berdua berjalan menikmati keadaan di sekelilingku. Ya. Dan di sudut dari persimpangan itu, ya, ada sebuah coffee shop. Ya, di tengah-tengah hujan gerimis, ya, di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang menikmati kopi hangatnya untuk menghangatkan badannya. Dan dia melihat sepasang suami istri yang berjalan, suami menggandeng tangan istrinya, memegangi payungnya. Ya, saat pemuda itu melihat kedua orang ini, sepasang suami istri ini, dia berpikir dalam hati. Dan saat dia sedang berpikir, tiba-tiba alunan musik dari kafe, ya, menyanyikan, terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Ya. Wah, menimbulkan baper, ya. Jadi terhanyut, ya, dengan suasana. Nah, teman-teman, kita lihat dari situasi cerita tadi, ya. Ternyata ada banyak hal yang kalau kita lihat dan perhatikan dalam hidup kita, rasanya tidak adil, ya. Itu terjadi dan membuat kita merasa tidak suka. Kita juga merasa kita nggak puas dengan diri kita, ya. Misalkan kalau dalam keseharian kita mungkin menghabiskan waktu belajar berjam-jam di rumah untuk menghadapi satu tes. Tapi saat tes sudah kita lalui, kita mendapatkan hasil hampir nyaris nggak lulus. Nilai kita cuma berada sedikit di atas KKM. Sementara teman kita yang dia belajarnya nggak sungguh-sungguh, dia menjawab tes dengan bantuan dari teman yang lain, dia mendapatkan hasil yang jauh di atas kita. Kita rasanya melihat itu menjadi nggak senang, kita menjadi nggak suka, dan kita merasa nggak adil. Ya. Atau juga waktu kita men-scroll IG kita, Instagram, ya, atau medsos kita, ya, dan melihat Instagram orang lain, ya, atau IG story mereka, ternyata hidup mereka jauh lebih baik karena memiliki hal yang kita mungkin nggak punya. Saya punya perasaan pada waktu saya pertama kali bekerja, ya,
saya dengan teman saya sama-sama lulus, ya. Waktu kita bekerja, ya, saya beberapa bulan bekerja, ketemu lagi berjumpa di Jakarta, ya. Dia sudah bawa mobil. Ya. Sementara saya kemana-mana jalan kaki, naik angkot. Ya. Rasanya buat saya, kita sama-sama lulus bareng-bareng, tapi kok dia lebih dapat mobil duluan daripada saya. Ya. Kadang-kadang waktu kita merasa seperti itu, kita merasa bahwa diri kita rasanya kok rasanya kita nggak bisa menerima diri kita sendiri, kita nggak suka dan kita merasa nggak puas. Ya, perasaan kita yang pertama melihat bahwa hidup kita ini baik-baik, tiba-tiba menjadi merasa bahwa hidup kita ini nggak hebat, ya. Dalam hitungan waktu nggak sampai dari 10 detik. Ya. Selain merasa sengsara dengan perasaan itu, ya. Waktu kita melakukan hal itu, kita mulai berasumsi bahwa orang lain punya kehidupan yang lebih sempurna daripada kita. Kita melihat apa yang mereka posting di medsos dan mencocokkannya dengan realita kehidupan kita sekarang. Ya. Tapi ya, kita terlalu sempurna menampilkan kehidupan kita agar orang berpikir sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Bahkan jika itu terjadi tidak sesuai dengan kehidupan yang sebenarnya yang kita miliki. Dan kenyataannya, semua orang melakukan hal yang sama. Jadi saat kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terutama dalam kehidupan sosial kita, kita mempercayai hal-hal mengenai diri kita berdasarkan penampilan orang lain. Yang bisa saja itu setengah benar atau palsu. Jadi membandingkan ternyata sudah menjadi aturan dalam budaya manusia, budaya kita, bahkan tanpa kita sadar, kita juga sedang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Alkitab, secara khusus hari ini kita akan membahas mengenai Paulus. Ya. Keadaan Paulus di dalam kisah surat Korintus, ya. Paulus ini di dalam kitab ini, Paulus dikenal sebagai rasul yang selalu bicara secara terang-terangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Dia bersemangat mengikuti Yesus karena kasihnya. Dan Paulus berusaha untuk memimpin orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ada orang yang merasa bahwa sepertinya itu enggak sesuai. Dan orang-orang itu mulai menyerang dan mengkritik Paulus. Ya. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan Paulus mengenai hal itu? Di dalam suratnya yang kedua Korintus pasal 10 ayat 12, Paulus menuliskan terhadap orang-orang yang mengkritik dia dan menyerang dia. Ya. Dia menuliskan seperti ini, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Ya. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ya. Paulus dengan tanggapan surat ini dia menuliskan dengan secara vulgar dan tanpa ditutup-tutupi. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini bodoh. Ya. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan seperti ini. Paulus mengatakan adalah sangat konyol dan bodoh membiarkan perilaku dan kehidupan kita didasarkan pada perbandingan dengan perilaku atau kehidupan orang lain. Tentu saja nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa membandingkan
pohon mangga dengan pohon anggrek, tanaman anggrek. Ya. Jadi membandingkan manusia manapun dengan manusia lainnya adalah ide bodoh dan membuat kita terlihat menjadi konyol, sia-sia saja. Ya. Nah, ada di dalam firman Tuhan sebuah prinsip ya, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini sekali lagi saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Apa yang menjadi fokus dalam hatimu, dalam hati kita, akan mengarahkan seluruh kehidupan kita. Sekali lagi ya, apa yang menjadi fokus dalam hati kita akan mengarahkan seluruh kehidupan kita. Jadi hati kita harus dijaga. Bukan orang lain yang menjaganya, tapi kitalah yang harus menjaganya. Karena ayat ini katakan, jagalah hatimu. Berarti tanggung jawab untuk menjaga hati itu adalah diri kita sendiri. Kitalah yang akan mengontrol, kitalah yang akan mengendalikan, dan kitalah yang akan menjaga, melindungi hati kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Salah satu cara tercepat untuk menghancurkan hati kita, salah satunya adalah comparison atau membanding-bandingkan. Ya. Waktu kita melihat, mungkin kita melihat postingan orang lain mengenai hebatnya kehidupan mereka, dan kita membiarkannya itu masuk dalam hati kita dan mengacaukan apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri, kita dalam keadaan bahaya. Hidup kita dalam bahaya. Jadi jangan membandingkan keberhargaan dirimu dengan posting orang lain. Jangan pernah membandingkan keberhargaan diri kita dengan posting dari orang lain. Jangan membuat keputusan mengenai keberhargaan diri kita berdasar apa yang kita lihat dan kita rasakan pada orang lain. Karena apa? Karena diri kita, hati kita itu adalah tanggung jawab kita untuk kita menjaganya. Nah sekarang bagaimana kita menjaga hati kita untuk tidak membanding-bandingkan? Untuk kita tidak meng-compare diri kita dengan orang lain. Nah ayat tadi dikatakan jagalah, ya. Kata pertama adalah jagalah. Perhatikan kata jagalah. Ya. Jagalah itu memiliki arti kita harus membuat sebuah batasan. Kita harus men-set boundaries buat kita. Ya. Jika satu hal mulai mengacaukan kamu, dirimu, dan menghancurkan perasaanmu, atau membuat hatimu merasa nggak nyaman dan kita harus perhatikan itu dan membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran negatif yang sedang mencoba untuk menawan di dalam diri kita. Ya. Karena pikiran itu akan terus-menerus berputar-putar ya di dalam otak kita. Ya. Dan itu membuat kita merasa tidak menjadi nyaman dan kita itu merusak keadaan hati kita. Ya. Nah, kita menjaga hati saat apa? Misalkan, ya, waktu kita ada di medsos, ya, kalian mungkin sudah familiar, kalian sudah terlalu sering, generasi ini sudah terlalu sering kita masuk ke dalam Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, ya, sosial media. Pada waktu kita masuk Instagram, misalkan, ya, yang pertama perhatikan pengaruhnya kepada diri kita, ya. Jaga pikiran saat melihat like masuk. Ya. Ada orang-orang yang sangat antusias ya dengan like di dalam postingan-postingan mereka, ya, dalam akun-akun mereka, dan mereka mengejar like itu, ya.
ya kalau kita perhatikan kita mencoba mengejar like itu ya. Atau kalau like-nya masuknya lambat itu menjadi satu kayaknya pikiran kita menjadi sangat kacau karena like-nya sedikit atau melambat ya. Jaga komentar kita ya. Komentar-komentar kita di dalam sosmed kita perlu jaga mengenai postingan orang lain atau teman kita ya. Kendalikan diri waktu berinteraksi dengan orang lain yang membuat kamu merasa sedih dalam tanda kutip kurang dengan hidupmu ya. Terus kita menjaga hati kita saat apa? Kita menjaga diri kita terhadap siapa kita menghabiskan waktu dengan orang yang terus mengeluh tentang hidup mereka. Ya, kita mulai perhatikan dengan siapa kita menghabiskan waktu kita. Apakah dengan orang-orang yang terus menerus mengeluh mengenai hidup mereka? Ya. Karena hal itu akan mencemari, hal itu akan mempengaruhi, ya, mentransfer apa yang dia keluhkan itu di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Ya. Jadi perhatikan apa yang kau kerjakan. Perhatikan apa yang kita kerjakan saat pikiran membanding-bandingkan itu, ya, comparison game tadi itu berputar-putar di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Ya. Jadi mulai perhatikan saat pikiran membanding-bandingkan itu muncul di dalam pikiran kita. Ya, kita bisa perhatikan hal apa yang memicu perasaan saya. Ya. Hal apa sih yang men-trigger perasaan saya? Ya. Terus hal apa yang akan saya kerjakan karena perasaan saya? Ya, kadang waktu kita membanding-bandingkan, apa yang akan kamu lakukan karena perasaan itu? Ya, perhatikan, ya. Terus yang ketiga, kita mulai cari apa atau siapa yang sedang saya bandingkan sehingga perasaan itu muncul. Ya. Jadi kita perlu mempelajari dan memeriksa diri kita, ya. Waktu kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Jadi kita menjaga hati kita dengan memperhatikan apa yang kita rasakan saat tergoda untuk memulai comparison game atau membanding-bandingkan. Sekali lagi ya, kita menjaga hati kita dengan memperhatikan apa yang kita rasakan saat kita mencoba atau tergoda untuk mulai permainan membandingkan, comparison game. Ya. Jadi teman-teman, sebagai akhir dari renungan ini, ingatlah, jangan membandingkan keberhargaan diri kita dengan postingan orang lain. Diri kita tidak ditentukan lewat postingan orang lain. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah-tengah kami terus belajar secara online. Di tengah-tengah kami terus studi di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau memberkati setiap teman-teman kami dimanapun mereka ada. Saat mereka online, saat mereka masuk di dalam kehidupan media sosial mereka, kami berdoa Tuhan, setiap mereka tidak membandingkan keberadaan diri mereka dengan apa yang orang lain posting di media sosial mereka. Engkau mengajar setiap kami bahwa kami diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kami adalah ciptaan yang mulia di mata Tuhan. Kami ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, buat setiap kami untuk kami mengerti bahwa keberhargaan diri kami adalah mulia di mata Tuhan. Dan kami tidak membandingkan diri kami dengan apa yang orang lain kerjakan, apa yang orang lain terima, apa yang mereka posting secara publik ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan
memiliki hal-hal yang terbaik buat setiap hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap keadaan apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami tidak pernah lagi membandingkan diri kami dengan orang lain, dengan teman kami, dengan keluarga yang lain. Sehingga kami bisa menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan punya hal-hal yang hebat, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Ajar kami untuk kami menyadari bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Dan kami mau menjaga hati kami di dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami ada, apapun yang kami lakukan, kami mau menjaga hati kami. Karena kami tahu hati kami adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau pulihkan hati kami. Untuk kami bisa melihat kehidupan kami seperti Tuhan melihat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, berkati teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada. Mereka yang hari-hari ini sedang bergumul dengan gambar diri mereka, dengan image mereka. Hari ini biar mereka boleh melihat hidup mereka, diri mereka, sebagaimana Tuhan melihat bahwa mereka berharga dan mulia di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami semua dimanapun kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Oh, syambaraku diamburulo bonaya siandande diambaraka diarala barala 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 naya siandande diambarala naya. Riki diamburulo bonaya siambaraki diambaraya naya se diarala naya siandande kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami.
Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan. Setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan. Supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.